Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekalian sudah memasuki bulan Rajab. Ini kaitannya dengan ayat yang akan kita bahas. Bulan Rajab yang disifati oleh Allah sebagai Asyhurul Hurum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya bilangan dalam satu tahun itu isna asyar, ada 12 bulan. Yang sebagaimana kita tahu dalam bulan-bulan Hijriyah maupun Qamariyah ada 12 bulan. Kemudian Allah sampaikan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang disifati sebagai Asyhurul Hurum, yaitu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Satu yang melompat yaitu bulan Rajab. Nah, bulan sekarang kita ini masuk pada bulan Rajab. Ini tanggal pinten Bu Rajab? 18 ya? Berarti separuh luwih. Sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab ini ada peristiwa besar yang peristiwa ini barangkali satu-satunya peristiwa yang dialami oleh makhluknya Allah. Makanya di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu ada satu kitab yang menjelaskan bahwa malam tanggal 27 Rajab itu malam yang paling spesial. Bahkan spesialnya melebihi dari nuzulul Quran, dari ketika disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Karena apa? Beliau memberikan satu argumentasi pendapat. Karena pada malam 27 Rajab itu satu-satunya malam yang ada seorang hamba diperkenankan bertemu dengan Rabb-nya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Nabi itu jumlahnya ribuan, yang Rasul jumlahnya 25, yang wajib kita ketahui. Tapi di antara Nabi dan Rasul yang ribuan, yang Rasul itu 25, tidak ada satupun yang bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang disifati sebagai kalimullah. Kalimullah itu hamba yang bisa cakap-cakap dengan Allah. Jadi bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Pernah ketika Nabi
Musa alaihissalatu wassalam ingin diperlihatkan. Kemudian ketika baru diperlihatkan nur cahayanya Allah saja sudah nggak kuat. Itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan malaikat, termasuk pimpinannya malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam saja, ketika menghantarkan baginda Rasulullah itu hanya sampai Sidratul Muntaha. Kemudian angkat tangan. Dalam hadis itu disampaikan, andai kata saya melangkah satu jengkal saja, maka tubuhku ini akan hancur. Karena apa? Makomku, kata Jibril, hanya sampai sebatas ini. Silahkan Muhammad untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Ini Nabiullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa yang spektakuler. Makanya dalam surat Al-Isra itu yang ayatnya sebetulnya banyak sekali. Ada 111 ayat. Tapi yang populer ayat pertama toh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebetulnya ayat-ayat yang lain yang jumlahnya 111, berarti 110 selain ayat yang satu itu sebetulnya juga semuanya spektakuler. Spektakuler karena di surat Al-Isra itu membahas ayat-ayatnya Allah kullu semuanya, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Yang qauliyah yang terucap yaitu Al-Qur'anul Karim dari Fatihah sampai An-Nas. Yang kauniyah itu yang terhampar di alam semesta, yang tidak terhinggai. Yang kita paling mungkin ya tahunya di bumi aja. Di bumi aja paling beberapa tempat aja yang sudah pernah kita kunjungi. Padahal masih banyak yang lain dari alam semesta ini yang Allah ciptakan, ribuan dari bintang ke bintang, bahkan langit pun bersab-sab, bahkan makhluk pun tidak hanya manusia, tapi juga ada namanya malaikat, ada namanya binatang, ada makhluk, semuanya itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam surat Al-Isra. Sebetulnya yang spektakuler bukan hanya ayat pertama subhanalladzi asra bi'abdi, tapi juga ayat-ayat yang lain itu juga tidak kalah spektakuler. Oleh karenanya mungkin kita akan bahas ayat yang ke-43 dalam surat Al-Baqarah. Ini ada kaitannya dengan peristiwa besar Isra dan Mi'raj, yaitu oleh-olehnya yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita, untuk manusia, untuk kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah salat itu ketika baginda Rasulullah SAW hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayatnya subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi maha suci zat, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdi, alladzi yaitu zat, asra yang memperjalankan hambanya, bi'abdi. Artinya apa? Bahwa kalau peristiwa Isra Mi'raj itu kita lihat dari kacamata kita seorang manusia, itu rasanya peristiwa yang impossible, peristiwa yang tidak mungkin kalau ini menggunakan logika kacamata kita. Karena apa? Karena Allah sampaikan bahwa peristiwa Isra itu memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Makkah ke masjidil aqsa di Palestina. Itu kan jaraknya jauh sekali. Apalagi di zaman itu kita nggak bisa bayangkan, belum ada kendaraan seperti sekarang. Ya paling cepat itu kendaraan kuda.
Kalau onta itu kan nggak bisa cepat, jadi jalannya lambat sekali. Tapi dikisahkan bahwasanya peristiwa itu memang benar terjadi dan itu dilakukan di malam hari. Artinya apa? Kalau kita menggunakan logika berpikirnya kita, logikanya manusia nggak nyampe. Apalagi di zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin lah. Artinya jalan dari Mekah ke Palestina itu mungkin dengan pesawat ya sekitar bolak-balik itu bisa 2 jam atau 3 jam. Karena jaraknya mungkin ya sekitar antara Jakarta, mungkin Jakarta Bali atau Papua mungkin. Jakarta Papua berapa jam? 9 jam. Oh, pesawat. Nah, jadi itu hal yang sangat jauh. Yang kalau dengan logika kita manusia itu kayaknya sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Allah di dalam ayat ini mengajarkan kita pakai logikanya Quran, pakai logikanya Allah Subhanahu wa taala. Logikanya apa? Kalau Allah zat yang maha, allazi, zat yang memperjalankan, asra bi abdi. Kalau Allah zat yang maha kuasa, zat yang mampu, yang memperjalankan, maka bahasanya adalah tidak ada sesuatu yang mustahil. Semuanya mungkin kalau Allah yang memperjalankan. Jadi kalau Allah sudah memperjalankan, tidak ada yang mustahil. Makanya kemudian peristiwa ini sebetulnya bukan peristiwa yang spektakuler kalau menggunakan logika Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang Allah kehendaki maka akan menjadi mudah. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam peristiwa ini kemudian Allah memanggil Rasulullah dan Rasulullah hadir ditemani malaikat Jibril yang kemudian dalam pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah, kemudian baginda Rasulullah memberikan penghormatan, yang penghormatan itu diabadikan di dalam bacaan-bacaan sholat kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalimat asli penghormatannya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas penghormatannya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan penghormatan kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian peristiwa itu diabadikan dalam bacaan sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sholawat, penghormatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka. Allah membalas assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam dan sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ingat terhadap kita. Ingat terhadap umatnya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menambahkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini satu etikanya Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan penghormatan. Ternyata penghormatannya itu tidak untuk dirinya, tapi beliau bagikan juga untuk kita, untuk umat Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-43 ini Allah sampaikan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimu, dan
dirikanlah, tegakkanlah. Jadi aqimu asal kata kalimat dari qoma. Qoma yaqumu qauman. Koma itu artinya telah berdiri dengan tegak, dengan kokoh. Maknanya para ulama di dalam menjelaskan makna wa'aqimu dan dirikanlah, itu tidak hanya sekedar wa'af'alu dan kerjakanlah. Jadi aqimu itu maknanya dirikan dengan kesungguhan, dirikan dengan berbagai macam prasyarat-prasyarat yang telah ditetapkan. Makanya sholat itu kan tidak hanya sekedar kita bisa kemudian langsung takbir Allahu Akbar, enggak. Ada syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi. Makanya bahasanya aqimu. Artinya apa? Ketika kita mau sholat itu siapkan dengan kesungguhan, siapkan dengan mentalnya, karena kita akan bermi'raj bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan zahirnya, karena Allah hanya akan menerima ibadah seseorang itu manakala sesuai dengan syarat-syarat. Misalnya apa? Bersih dari najis, bersih dari hadas, kemudian satrul aurah, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah, itu diantara syarat-syarat yang harus kita penuhi secara zahir. Secara zahir. Secara batinnya kita juga harus tawajjuh ilallah. Artinya kita persiapkan diri bahwa ketika kita sholat itu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan posisi kita bukan siapa-siapa. Maka posisi yang kita bawa, status yang kita bawa adalah status kehambaan. Makanya ketika Allah memperjalankan Rasulullah itu tidak menggunakan status kenabian, tidak menggunakan status kerasulan, bahkan bukan membawa status sebagai seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai Khalilullah. Tapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah status kehambaan. Subhanalladzi asra bi abdi. Ketika Isra dan Mi'raj itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah status kehambaan. Artinya apa? Ketika kita dalam melaksanakan sholat, satu ruhaniyah kita harus kita tata dengan kehambaan kita sebagai abdul. Jadi ini penting karena kadang orang sholat, kita sholat itu masih membawa status-status sosial kita, sehingga khawatirnya kemudian ini justru menjadikan hambatan kita bertemu dengan Allah di dalam sholat. Maka yang dibawa itu tadi status abdul, kehambaan kita. Maka kita tinggalkan harta kita, kita tinggalkan aktivitas duniawiyah kita, apakah berdagang, apakah berkantor, semuanya tinggalkan. Makanya di dalam surat Jum'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah untuk mengingat Allah, melaksanakan sholat. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitas jual beli, aktivitas keduniaan kita. Ini status dari kehambaan kita. Jadi kita melaksanakan sholat, dalam hati kita bukan siapa-siapa, tidak membawa apa-apa. Bahkan ketika kita itu rukuk dan sujud, yang kita agung-agungkan yaitu kepala, kita letakkan sejajar dengan telapak kaki kita. Nah, ini posisi abdun, posisi hamba. Sedangkan tadi secara zahir kita sesuai dengan
syarat dan rukunnya. Syaratnya tadi harus bersih dari hadas, bersih dari najis, kemudian satrul aurah, menghadap kiblat, kemudian kita berdiri bagi yang mampu. Kemudian rukun-rukunnya sholat harus terpenuhi. Rukun sholat itu ada yang rukun qauli, ada yang rukun fi'li. Sesuatu atau yang disebut rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Harus ada, harus dikerjakan. Kalau kemudian ditinggalkan dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia mampu, maka batallah sholat. Ini rukun qauli. Yang rukun qauli itu ada 4. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul satu, takbiratul ihram. Jadi takbir itu tidak boleh dibatin, harus ditalafuzkan, harus dilafadzkan. Allahu Akbar. Minimal telinga kita mendengar. Sedangkan takbir intikal, perubahan dari berdiri ke ruku, kemudian dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, kemudian sujud lagi bangkit, itu namanya takbir intikal. Itu dibatin masih boleh, masih sah. Bahkan tidak mengucapkan pun kita cukup mengikuti gerakan imam, sah. Tapi kalau takbiratul ihram tidak sah kecuali bibir kita ikut bergerak, ada suaranya, minimal telinga kita sendiri mendengar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini namanya rukun qauli, takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah. Fatihah ini juga harus dibaca, minimal telinga kita mendengar. Nah, dalam Fatihah ini ada beberapa cara yang diberikan atau diterangkan oleh para ulama. Misalnya Imam Syafi'i itu menghukumi sebagai wajib bagi setiap individu yang sholat, baik jamaah maupun sholatnya sendiri, tetap harus membaca suratul Fatihah. Meskipun kita itu makmum dan mendengar Fatihahnya imam, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tetap harus membaca Fatihah. Karena hadisnya mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu tetap wajib dibaca. Dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau memberikan pandangan hukum bahwasanya kalau kita sholat berjamaah mendengar Fatihahnya imam cukup didengarkan saja. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Beliau beristimbat atau mengambil dalil hukum itu dari Al-Quran, Quran yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Quran maka fastami, dengarkan, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Maka beliau kemudian memberikan saran pendapat hukum, kalau kita sholat jamaah mendengar Fatihahnya imam cukup dengarkan. Ini tentang Fatihah. Nah, kalau kita milihnya yang mana? Baca atau cukup dijamin oleh imam? Semuanya benar. Katanya tetap membaca itu. Makanya tadi di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib membaca meskipun bagi seorang makmum. Jadi bagi makmum tetap baca. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad itu cukup didengarkan. Monggo, terserah. Ini dua pendapat sama-sama sahnya di dalam hukum. Kalau kita merasa ya sudah cukup tak dengarkan saja, itu juga sah.
Saya mantepnya karena dari kecil diajari harus baca Fatihah, karena memang mengikuti Imam Syafi'i sah. Yang tidak sah, yang tidak sah. Biar hafal. Biar hafal. Ya, biar hafal. Nah, di dalam mazhab Syafi'iyah itu yang bermazhab yang mengikuti cara pandang Imam Syafi'i itu supaya tidak menyalahi dari tadi ayat tadi faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kemudian Syafi'iyah itu para ulama yang mengikuti cara pandang Imam Syafi'i memberikan satu pandangan hukum bahwasanya kalau imam telah selesai tadi telah didengarkan oleh makmum, kemudian imam itu seyogianya ngasih jeda waktu untuk supaya makmumnya itu membaca Fatihah. Jadi supaya ketika nanti imamnya membaca surat-surat, makmumnya supaya mendengarkan dengan seksama. Karena tadi Fatihahnya imam, makmum juga mendengar. Ketika makmumnya itu membaca Fatihah, imam memberikan jeda waktu supaya makmum membaca Fatihah. Itu idealnya di dalam tadi para ulama Syafi'iyah supaya apa? Enggak nabrak-nabrak. Jadi Quran yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita biasanya ya. Jadi di dalam membaca Fatihah itu disunahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ini perintahnya Quran. Jadi kata Quran wa idza quri'al Qur'an fasta'iz billah. Ketika kalian mau baca Quran, fasta'iz billah, maka bacalah ta'awudz, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kita baca Quran atau baca Fatihahnya di dalam sholat, itu tetap disunahkan membaca ta'awudz. Jadi baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Fatihah selesai, kemudian lanjut membaca surat-surat. Nah, itu hanya pilihan saja. Sebetulnya afdoliyahnya, karena supaya tidak nabrak tadi ayat tadi. Nah, maka kalau kita melihat daripada struktur keutamaan, karena Fatihah menjadi rukun, maka ketika Fatihah menjadi rukun, sementara bacaan qiraah atau bacaan surat-suratnya imam itu kan bukan rukun, maka harus didahulukan yang rukun. Maka boleh. Nah, ini diantara logika berpikirnya. Kenapa di dalam mazhab Imam Syafi'i membolehkan? Karena tadi hadisnya tidak sah seseorang itu sholatnya kecuali dengan membaca Fatihah. Nah, apakah Fatihah ini berbarengan? Boleh ketika berbarengan dengan baca suratnya imam. Maka logika hukumnya adalah karena Fatihah ini hukumnya wajib karena menjadi rukun, sedangkan bacaan Al-Quran atau surat-surat yang dibaca oleh imam itu hukumnya sunnah di dalam sholat. Maka kemudian boleh. Ini dalil logika berpikirnya supaya tadi, karena memang Qur'annya sangat jelas, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ketika dibacakan Al-Qur'an maka istami', dengarkan. Nah, imam kan lagi baca surat. Misalnya imamnya membaca surat wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kalau makmum ini baca sibuk sendiri dengan Fatihah, itu sebetulnya nabrak ayat tadi. Iya. Jadi tadi logika berpikirnya, karena Fatihah ini menjadi rukun, maka boleh kita membaca Fatihah meskipun imam lagi baca surat. Tapi nabrak. Tapi kalau tadi pendapatnya Imam Ahmad, sebetulnya ya masuk logika juga.
Karena apa? Qur'annya sudah mengatakan bahwasanya ketika dibacakan Qur'an ya sudah tinggal mendengarkan. Tapi hadisnya mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Coba jenengan milih yang makanya di dalam istimbat itu logika hukumnya harus ada. Harus ada. Dan semuanya tadi sesuai ada dasarnya. Makanya tadi dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah supaya tidak menabrak dalil Qur'annya, imam baca dulu Fatihah selesai waladhdallin amin. Imam berhenti sejenak, diam sejenak, ngasih kesempatan untuk makmum supaya makmum baca Fatihah. Kira-kira sudah selesai bacanya, baru imam kemudian baca surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Sehingga apa? Ketika imam itu membaca surat, makmum juga mendengar. Itu juga yang paling afdal. Karena apa? Tidak menabrak-nabrak dalil. Kadang-kadang imamnya ya ora sabar. Nggih, monggo Pak. Pertama berkaitan masalah jeda waktu. Jeda waktu diberikan oleh imam kadang-kadang masing-masing imam berbeda-beda. Ada panjang, ada pendek. Tadi dijelaskan bahwa kalau yang pendek mungkin kalau imam tidak membaca surat karena kita jedanya pendek sehingga tetap kita baca Al-Fatihah. Bagaimana kalau imam itu membaca surat pendek? Sementara kita masih baca Al-Fatihah belum selesai. Terima kasih. Jadi kalau imamnya itu dilalah ngasih jedanya ya sebentar, bahkan mungkin nggak ngasih jeda, plus baca suratnya pendek. Sementara kita baca surat Fatihahnya itu kadang lamban, dinikmati, nggak sampai selesai, sudah kadung ruku. Nah ini yang di dalam hadis itu bahwasanya al-imam abdoman. Jadi imam itu menanggung bacaan semua makmum. Jadi sebetulnya kalau dilihat hadis ini, pendapatnya Imam Ahmad itu ya sebetulnya paling masuk akal. Karena apa? Semuanya sudah ditanggung. Pokoknya supir ya nanggung makmum jamaah. Nah itu. Tapi karena ada hadis tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, maka Imam Syafi'i kemudian memberikan pendapat bahwa ketika kita itu sholat baik jamaah maupun tidak, maka bacalah Fatihah. Dan Fatihah ini menjadi rukun, sesuatu yang harus dibaca. Nah ini diantara kita. Makanya kalau tadi kita mendapatkan makmum yang baca suratnya pendek, kok kemudian dia ruku kita belum selesai, maka kita harus mengejar cepat ruku. Fatihah kita yang kurang itu ditanggung oleh imam. Kira-kira kita senangnya pengennya ditanggung atau tuh. Gimana? Jadi itu boleh, tapi tadi nggak utama. Karena apa? Fatihahnya imam itu adalah Fatihah rukun. Ya, Fatihah rukun. Sementara kita juga sedang melaksanakan rukun. Maka faiza quri'al Qur'an fastami. Ketika itu imam lagi baca Fatihah yang menjadi rukun, istami, dengarkan. Maka kita baca surat Fatihahnya ba'da Fatihatil imam, setelah Fatihahnya imam. Jadi boleh tidak sampai merusak pada sholat, tetapi itu tidak utama. Itu yang kedua. Kemudian rukun qauli yang ketiga itu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah. Jadi bacaan tahiyat sampai kepada sholawat Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi bacaan ketika Nabi itu memberikan penghormatan
memberikan tahiyat kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan, ini menjadi rukunnya sholat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, sampai kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat. Jadi tahiyat plus sholawat. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah salam. Jadi rukun-rukun qauli ini tidak boleh dibatin, tidak boleh hanya di dalam hati, harus dilesankan. Minimal mulut kita itu gerak. Jadi membaca Fatihah yang mulut kita gerak, telinga kita mendengar, bacaan tahiyat juga mulut kita, lisan kita bergerak, salam juga sama. Ini karena apa? Karena 4 ini menjadi rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Sedangkan yang lain, apakah bacaan surat pendek, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk, itu semuanya sunnah. Artinya kalaupun kita tidak membaca, yang penting gerakannya itu sudah memenuhi standar daripada tumak nina. Nah, sedangkan rukun fi'liyah itu mulai dari berdiri, ya. Rukun fi'liyah mulai dari berdiri, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk, kemudian sujud lagi sampai tahiyat akhir. Ini namanya rukun-rukun yang fi'liyah. Nah, ini harus dipahami, dihayati dari awal sampai akhir. Itulah yang disebut sebagai qoma, mendirikan dengan tegak. Tegak sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, yang zahir maupun batinnya itu disiapkan. Itu namanya qoma. Makanya untuk batasan keras suara tadi. Tapi didengar oleh telinga kita sendiri. Kadang-kadang kan ada yang keras. Akhirnya kita yang sebelahnya itu sampai yang dengar. Imam itu kan. Padahal saya dengar supaya dengar telinga kita sendiri. Ya. Mereka bertahan. Kalau saya nggak dengar, saya keraskan. Saya tetangga. Jadi di dalam membaca doa itu, iya tadi telinga kita dengar atau lisan kita itu bergerak. Itu sebagai simbol bahwasanya itu kita membaca. Membaca itu kan berarti lisannya bergerak. Kalau telinga kita normal itu mendengar. Nah, kalau yang normal ya, kalau yang normal kan kita bengong saja tetap nggak dengar. Jadi kalau standar normal itu mendengar. Adapun kemudian itu sampai dikeraskan, itu tidak sampai merusak sholat, cuman itu tidak utama. Karena apa? Tadi bisa mengganggu yang kanan dan kiri. Tapi para sahabat itu juga kalau doa itu sering banter. Banter itu sampai Nabi SAW sendiri mendengar. Itu sampai di dalam misalnya ada satu kisah yang ketika Nabi SAW itu bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat yang kemudian berdoa itu doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu habis sholat itu kemudian balik tanya, siapa tadi yang membaca doa ini? Sahabat kan semuanya dia. Itu artinya apa? Bahwa sahabat tadi di dalam doa itu keras sampai Nabi saja dan nah kemudian Nabi mengatakan siapa yang doa tadi? Semuanya itu diam karena dianggapnya hal yang salah. Karena memang Nabi nggak pernah mencontohkan, nggak pernah mengajarkan. Ditanya sampai 3 kali, belum ada yang jawab karena takut, nggak berani. Baru Nabi mengatakan, bukan sesuatu yang salah. Tapi tadi ada 12 malaikat yang siap untuk mencatat doa tadi.
Artinya apa? Bahwa doa ini doa yang luar biasa, sampai-sampai malaikat saja berebut untuk mencapai. Nah, ini diantara tadi kita bisa beristimbat bahwa mengeraskan asal tadi tidak sampai mengganggu kanan yang kiri, tidak terlalu keras banget, tapi keras tidak sampai membatalkan sholat. Buktinya tadi. Yang kedua, bahwa dalil itu juga menunjukkan bahwasanya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak serta-merta kemudian salah, bahkan dicap sebagai bid'ah. Tidak serta-merta. Makanya di dalam kaidah hukum, pengambilan hukum, istinbatul hukmin, at-tarku la yadullu ala man'i. Ini dalam kaidah usul fikihnya. At-tarku ini penting, karena kadang kalau orang-orang yang dikit-dikit bid'ah ini, para ulama memberikan satu kaidah, at-tarku la yadullu ala man'i. At-tarku sesuatu yang ditinggalkan Nabi atau belum dilakukan Nabi atau tidak dilakukan Nabi atau sahabat, la dulu tidak serta merta menunjukkan ala man'i sesuatu yang dilarang. Seperti tadi ternyata Nabi malah menetapkan ini bagus. Jadi ala man'i, at-tarku la dulu ala man'i, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan belum dilakukan oleh Nabi tidak serta-merta menunjukkan arti larang. Asal itu tidak menabrak dalil umum atau syariat, maka itu boleh-boleh saja. Bahkan bisa menjadi baik. Bahkan Nabi SAW sering menetapkan perkara-perkara itu menjadi perkara-perkara hukum yang bolehkan. Seperti tadi, ada sahabat yang doa di dalam sholat, doanya tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi Nabi justru menetapkan ini baik. Jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, rukun fi'li ini tidak boleh membarengi, apalagi sampai mendahului imam atau berbeda dengan imam. Berbeda dengan imam gimana misalnya? Ini contoh yang ini viral juga di TikTok misalnya. Sholat jamaah, kemudian jamaah belum paham tentang sujud tilawah misalnya. Imamnya baca surat yang ada kesunahan sujud tilawah, kemudian dia sujud tilawah, Allahu Akbar. Karena makmumnya nggak paham, khususnya yang perempuan kan biasanya ada tutupnya, sudah nggak paham, nggak lihat kondisi di depannya, baik makmum maupun imamnya. Imamnya sujud, dia kemudian ruku, Allahu Akbar. Dikira takbirnya itu takbir ruku. Artinya apa? Kan berarti berbeda antara imam dengan makmum. Ketika kemudian imamnya Allahu Akbar balik lagi, bingung semua. Akhirnya apa? Semuanya jadi beda. Makanya di dalam berjamaah itu harus satu majelis. Satu majelis itu bisa diketahui gerak-geriknya imam atau gerak-geriknya makmum yang bisa kita ketahui. Kalau kemudian makmum itu berbeda tempat, misalnya di seberang tembok, ya kalau pas imamnya suaranya banter atau pas speakernya itu bagus, atau kemudian ada layar televisi dan televisinya itu bisa diakses, dilalah pas misalnya mati lampu, suara imamnya nggak kedengeran, yang asalnya ada tayangan televisi kemudian nggak bisa diakses, itu kan jadi kemudian nggak ada nyambung lagi dengan imam. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus satu majelis. Bahkan ketika masjid, dalam satu masjid pun itu misalnya antara atas dan bawah misalnya, itu harus tersambung. Ya fungsinya tadi. Kalau dalam keadaan normal nggak apa-apa, misalnya ada speaker yang didengar,
intikal takbir intikalnya imam itu bisa didengar, nggak apa-apa, sah. Tapi tadi nggak menjamin ketika di tengah-tengah itu dilalah mati lampu misalnya, nggak ada akses pendengaran, nggak akses penglihatan, nggak ada. Maka ketika kemudian terputus akses dengan imam, itu di tengah-tengah menjadi batal jamaah, batal jamaah. Kecuali tadi yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab ya tadi, harusnya di dalam kita mendesain satu bangunan itu ada akses, harus terlihat. Ya kalau sekarang tadi misalnya contoh ya, ada bangunan atas bawah, yang atas dikasih akses tadi televisi mungkin, atau speakernya keras mungkin. Tapi tadi jaga nih kalau sewaktu-waktu mati lampu nggak aksesnya itu terputus, maka jamaahnya jadi terputus. Nah itu yang kemudian hati-hati, harus difasilitasi. Enggak. Menjauh banyak